Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita tetap bersyukur dan kita panjatkan segala rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini dan pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih dalam keadaan iman dan Islam, dan kita masih diberi kesempatan untuk menikmati sisa-sisa waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dari sisa-sisa waktu yang Allah berikan ini, mari kita gunakan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan selalu memperhatikan syariat yang telah ditetapkan, yang kemudian harus kita aplikasikan dalam setiap gerak langkah hidup kita ini hingga akhir hayat ini, baik berhubungan dengan hal-hal yang wajib, sunnah, makruh maupun mubah. Mengapa? Ya, karena dengan ukuran inilah prestasi kita akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Umar ibn Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, bagaimana jika engkau melewati jalan yang penuh dengan duri?" Kemudian ia menjawab, "Tentu aku akan bersiap-siap dan berhati-hati." Maka itulah yang disebut dengan takwa. Ini merupakan suatu pertanyaan tentang bagaimana gambaran suatu takwa. Maka ia menjawab, "Ya, takwa itu adalah seperti apabila kita melewati jalan yang penuh dengan duri, maka kita harus bersiap-siap dan berhati-hati." Ma'asyiral muslimin, saat ini kehidupan manusia telah berkembang dengan pesat dalam segala aspeknya. Dari segi jumlah mencapai miliaran, dari sisi penyebaran ratusan bangsa, bahkan ribuan suku yang masing-masing mengembangkan diri sesuai dengan potensi masing-masing yang mereka miliki. Darinya pula muncul beragam bahasa, adat istiadat, budaya, dan lain-lain, termasuk bermacam-macam perkembangan teknologi yang sangat dahsyat yang mampu kita nikmati di zaman modern ini. Namun, jika kita kembali renungkan, semua itu hanyalah kasat mata dunia, kenikmatan duniawi yang mampu melalaikan segala keimanan kita bila kita tidak mampu mengendalikannya dengan baik. Tak pelak dari perkembangan tersebut pasti akan menimbulkan rasa bahagia, puas, bangga, bahkan lebih dari itu, yakni sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai contoh, apabila kita menemui negara yang maju, pasti negara maju itu akan merasa lebih baik dari negara yang di bawahnya. Atau orang kaya, pasti mereka akan merasa lebih baik dari orang miskin. Orang yang memiliki jabatan, kedudukan, pasti mereka akan merasa bahwa keputusannya, bahwa keinginannya haruslah diikuti oleh mereka-mereka yang berada di bawah. Bahkan kadang-kadang orang yang ditakdirkan Allah mempunyai kelebihan, pasti mereka akan menyuruh atau memaksa bagi orang yang lebih memiliki kekurangan di bawahnya. Ma'asyiral muslimin, begitulah kecenderungan manusia dalam memenuhi hasrat hidupnya. Kadang atau bahkan sering tidak memperdulikan perintah atau larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dari aturan agama inilah manusia diuji oleh Allah menjadi hamba yang taat. Itulah parameter yang pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, prestasi manakah yang akan kita ukir? Prestasi barun, takiyun, karimun, atau bahkan sebaliknya, prestasi fajir, syaki, atau dali? Prestasi baik, takwa, mulia, atau bahkan sebaliknya? Ma'asyiral muslimin, Imam Al-Hasan Al-Basri telah berwasiat dalam suatu perkataannya, "Ya ayyuhan nas, innama anta ayyam, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka." Wahai manusia,
Ketahuilah bahwasanya engkau adalah kumpulan hari-hari. Setiap ada sehari yang berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Maka dari itu, mari kita renungkan kembali. Sudah berapa umur kita yang telah berlalu begitu saja? Sudah berapa amal taat yang telah kita kumpulkan sebagai investasi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau bahkan sebaliknya, berapa amal maksiat yang telah kita lakukan? Yang telah kita lakukan untuk menyebabkan kita terseret ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka marilah kita segera bertaubat untuk mengukir dengan amal taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Islam. Dan kita sebagai umat Islam, marilah selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Semoga Allah mengumpulkan kita dan umatnya menjadi umat yang terbaik dan terjauhkan dari ketergelinciran ke dalam jurang kemaksiatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.